Ayo Rena. Langsung aja nih. Iya langsung. Gaspol. Mungkin Tapi kan saya tahu tentang pencekalan tapi memberanikan diri akhirnya membawakan lagu kita. Apa sih yang bikin teman-teman sendiri akhirnya dalam apa? Kenapa emang kalau mau berdua? Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari segi legal atau hukum ini, lagu mungkin kayak itu diciptakan oleh dua orang, Irwan dan Undang. Dan lagu itu sudah terdaftar. cut dulu. Langsung aja ya. Oke, baik, kenapa kita masih tetap membawakan lagu Mubinka? Karena lagu itu secara legal terdaftar di publisher atau di lembaga kolektif royalti seperti KCI atau WAMI, terdaftar atas dua nama pencipta yaitu Irwan dan Undang. Jadi kalau Undang melarang kan ada Irwan di situ. Masa gue menolak atau menerima lagu ciptaan juga sendiri tuh dilarang sama Undang? Nggak bisa menurut gue ya, itu nggak mungkin lah. Kecuali itu lagu Undang, oke. Kita tidak akan membawakan, tapi itu kan lagu Irwan sama Endang berdua. Jadi oke lah. Tapi sebelum pelarangan sendiri, Endang ada diskusi nggak Ada sih bicara nggak sih sama Mas Irwan? terkait? Nggak ada, Mak. Saat hari itu dia upload video, dari pagi kontak saya terus. Endang. Tapi nggak ngomongin masalah itu, biasa aja. Masalah jatah dia nanti. Karena tiap stigi event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main. Jadi nggak ngebahas sama sekali masalah somasi. Berarti untuk royalti, bagian dan segala macam itu aman dari awal dia keluar sampai. Oke, kita cut dulu. Habis ini panjang. Apal banget. Bapak Mas Ines. Kontak dulu. Ya, panjang. Bagian Oke. royalti dan pembayaran memang dari dulu tidak ada masalah. Ya sejak Endang kita minta cuti karena dia tidak fokus waktu itu di Stinky, jadi kita minta Endang cuti aja. Dan sejak saat itu setiap Stinky manggung dari sebelum Rendra dan Ferdi bergabung, tiap Stinky main tuh Endang dapat bagian, dapat jatah juga. Jadi dia sudah dapat banyak tuh, triple dari publisher dapat, dari KCI dapat sebagai lembaga kolektif itu, dan dari Stinky sendiri pun tiap event dia pasti kita kasih. Mas Irwan sempat nanya ke Endang sendiri kenapa mensomasi kerjanya. Nah, itu dia. Jadi waktu dia upload video, kita di remove dari pertemanan dia di Instagram. Jadi kita nggak ada yang tahu beritanya itu kan. Yang ngasih tahu itu waktu itu fans ngasih tahu. Mas Irwan ini kenapa nih gitu? Saya baca, saya langsung ngechat Endang. Saya forward ke Endang. Pakai bahasa Sunda sore ini ya. Dia naon nying gitu. Anjing dia naon gitu. Dia cuma baca tapi nggak dibahas. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya tidak ada pembicaraan itu lebih lanjut ya? Iya. Artinya tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan lagu ini? Nggak ada. Diputus aja mentang gitu. Tapi ada rasa kekhawatiran mungkin dari Mas Irwan, ini kan genre disomasi apa? Ada rasa kekhawatiran Mas Irwan sendiri akan diperlakukan sama Endang? Enggak lah, gimana mau disomasi? Yang lagu saya sendiri juga, yang kedua juga kayak main-main kan somasinya ini juga kebetulan aja viral, aneh juga padahal saya ngeliat kayak dibecana kan, dia harus kan kalau main somasi tuh yang udah tuh didampingi lo ya. Jelas, ini kan cuma ngomong sendiri gitu gue juga bisa. Gue somasi Bang Dik. Karena apa gitu? Karena somainya kayak enak misalkan gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada layar orang mana bisa percaya. Yang sungguhannya sih kok bisa viral gitu dia kan. Mas Tuan, Endang sendiri keluar dari Stinky itu pertama dan mungkin alasannya kenapa gitu? Mungkin rasa sakit hati atau kayak gimana gitu? Jadi itu keputusan dari teman-teman Stinky. Sebenarnya Endang kita suruh cuti sebenarnya sih, tapi cuti yang berkepanjangan. Karena waktu itu dia sibuk, pertama waktu itu sakit, lalu dia sibuk ada kerjaan, ada kegiatan keagamaan segala macam. Dia minta break dulu, dia juga minta break. Tapi study break kok enak ya gitu. Stinky lebih rapi men. Ya akhirnya kita putuskan Endang memang sudah tidak bisa balik ke Stinky lagi ya sudah. Dan akhirnya kita sampai sekarang pun dengan bergabungnya Ferdi dan Rendra,
kita dikontrak oleh Fox Management, Fox Production, jadi label kita sekarang di bawah Fox. Dan Dang tidak terdaftar di situ, tidak ikut sign kontrak. Pada saat Endang nggak masuk lagi, mungkin ada perjanjian nggak sih Mas pada saat itu? Pada benar-benar pas keluar itu. Waktu awal saya bilang, Dang, lu nggak usah lagi deh main gitu, lu cuti aja. Tapi kita kan tetap share royalti ke lu setiap kita main. Itu aja, dan dia oke. Ya udah. Hari ini pihak Bang Lo juga mengadakan press con tanggapan itu. Hari ini udah ada press con. Ya. Saya istrinya gimana? Tahu sih. Saya belum tahu. Tanggapannya Tapi Bang gimana? mungkin selama di Stinky ada mungkin ada gonjang ganjing atau ada perdebatan yang mungkin akhirnya bagaimana sampai pertengkaran besar kah atau Gak ada sih, orang hari ini di upload tadi kita masih ngobrol, bercanda-bercanda. Nggak ngerti di belakang ini apa sih, saya nggak tahu. Mungkin nunggu itu yang konfirmasi tentang dari mana hari ini press con ya. tapi ada kabar katanya Mas Endang sendiri mau berkontak band atau apa Ya, saya lihat sih gitu, dia kayaknya ada bikin band lagi. Nah, ini mendingan tanya ke Endangnya langsung, saya nggak tahu. Karena dia belum ngomong sama saya juga. Kalau Bang Adi Andre gimana Bang? Tanggapan Bang Adi Andre gimana? Nah, ada yang bercanda aja, dia bodo amat tadi gitu. Kan dia sempat bikin IG story tuh. Iya, ngeledekin. Ngeledekin halus gitu. Gimana tuh tanggapannya Bang? Ya kita ketawa-tawa aja kan, saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Harus somasi 1, belum somasi 30 katanya gitu. Tapi artinya dari teman-teman Stinky sama termasuk Pak Haji Andre nggak menghiraukan somasi itu ya? Enggak orang kayak bercanda. Tetap bawain aja ya? Iya lah. Masih bercanda gitu, belum resmi. Mas Irwan, berarti kan ini Stinky Reborn nih, udah jalan. Mas Endang tetap dapat performing rights gitu berarti? Gantung kalau berarti kan untuk next lagu dia kan ada 2 nih yang sering kita bawakan. Jangan Tutup Dirimu dan Mungkinkah yang berdua sama saya. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang Jangan Tutup Dirimu, nggak akan kita pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti ke Endang yang 1 lagu aja yang Mungkinkah aja. Jadi lebih setengah lagi, dapat lebih kecil dia nanti. Berapa persen sih Mas Irwan? Kalau dikalkulasi berapa persen sih? Lumayan besar sih, pokoknya tiap event itu ya kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain ke Endang tuh 250.000, cukup lah gitu kan. Kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang gitu. Kita dapat sebesar itu udah lumayan. Berarti tiga kali dapat ya Mas? Kenapa? 3 kali dapat royalti dari Iya, KCI. dari publisher dapat, dari KCI dapat, dari kita juga dapat. Mas, per kapan sih Mas kalau boleh tahu resminya Endang ini keluar dan Stinky Reborn ini mulai Endang resmi aktif? keluar itu ya sejak kita dikontrak oleh Fox Record, Fox Production. Kapan ya? Oktober, bulan Oktober, berarti Endang resmi udah nggak gabung di kita lagi. Tapi sebelumnya memang udah tahu kalau Endang itu kalau Stinky Reborn ini akan muncul. Tahu dia. Setinggi. Dari Endang. Enggak. Karena 3 tahun itu kan. Protes sih ada, tapi kayak ke teman, gue dikasih segini. Saya bilang, ya itu kan udah gede Endang. Maksudnya kan dibanding kita gak ngasih gitu loh. Itu kan kebijakan kita, udah terima aja lah. Udah lah, itu kayak dia terima udah, gak masalah. Saat itu ya. kemarin Mas Irwan ngomong bahwa Stinky boleh kalau menyanyi lagu Mungkinkah dengan Mas Irwan sebagai sini, tapi ujungnya doang karena kontribusi Mas Irwan sendiri ada di bait-bait akhir, jadi kalau menyanyi itu bagi ujungnya gitu pengalaman Mas Irwan. Tahu deh. Gimana? Oh bisa sih, gampang kok ngakalinnya. Jadi kan yang nggak boleh nyanyi kan kita nih. Ya, jadi dulu nanti kalau manggung penonton harus nyanyi tuh. Iya. Sampai bagian situ kan. Baru kita yang nyanyi. Nah, pas bagian itu baru Kita yang nyanyi. selesai. Iya. Nah, itu gampang. Kayak bercanda. Itu masalah berarti ya? Kenapa? Jadi nggak ada masalah. Ya saat ini mah nggak ada masalah karena memang belum resmi apa sih? Belum masih.
Legal secara Masih hukum ya. beneran masih biasa-biasa aja. Kalau dari pihak sana yang kebetulan mau menanggapi langsung. Saya dari sana juga harus memakan surat segala macam. Jelas dari manajemen kita juga bukan orang sembarangan mereka. Tenang mas, banyak apa bilang tenang aja. Tapi kalau mereka makin serius, kita juga udah siap di belakang. Mas Firman, mungkin ini kan Stinky kan off air-nya juga banyak, artinya untuk menjelaskan ke para pengundang sendiri tentang munculnya awak kisru ini gimana sih? Mungkin ada apakah mereka ada sedikit khawatiran atau seperti apa? IO ya. Kayak saya bilang tadi, mungkin kita akan cut satu lagu dulu nih yang jangan diterima, tapi mungkin kan paling penting. Ya di sini tercatat di publisher atau di legal secara hukum lagu itu tercatat dengan dua nama pencipta, Irwan dan Endang. Kalau mau dibagi dua, gimana caranya? Agak aneh, jadi selama itu pun belum tertulis resmi memang dibagi dua atau gimana, ya kita tetap bawakan, nggak masalah. Mas Irwan tadi kan disebutin nilainya angkanya 250.000 per kali dipakai ya. Satu lagu 350 atau 250 kan? Nah terus ada kabar katanya Undang sempat negosiasi ya terkait nilai performing rights itu. Ada nggak sih? ada diminta 10 juta gila. Sekali di bawah. Sekali main dia. Dia nulis asal doang gitu. Gue minta 10 juta nih. Wah. Artinya dari teman-teman nggak bisa mengakomodir itu karena Ya nggak mungkin lah, nilainya- besaran banget Areleso aja bayar ke Dani nggak segitu, sama Areleso dengan kita bayar ke Dani kurang lebih harganya sama. Dari Areleso kalau nyanyi bayar performing right ke Dani itu ketuan juga sama. Artinya sudah apa yang Stinky berikan kepada Endang itu sudah masuk hitungan dari sudah ideal atau gimana? Ya. Menurut kita sudah sangat ideal banget, karena kan kita cuma memakai lagunya, Endangnya nggak ikut. Sudah sangat sesuai sih menurut kita ya. Kalau teman-teman yang baru nih seperti apa melihat ini? Begitu baru masuk ternyata ada salahnya di depan. Terganggu nggak sih mungkin dari segi penampilan? Terganggu kalau saya pribadi sih enggak. Karena kan ya balik lagi hal-hal yang kayak gini udah sering kita dengar kan, terutama saya gitu. Dan Freddy juga udah banyak. Nggak terganggu sih kalau saya atas berita yang kayak gini ya biasa aja. Kalau kita ngerti hukum ya nggak perlu gimana gitu. Karena sudah ada penormalisasian Mas Irwan gitu. Mas Irwan mungkin terakhir, artinya mulai sekarang sampai ke depan yang dibawakan hanya mungkin kas saja atau jangan tutup dirimu masih mau dibawakan apa gimana? Ya, jangan tutup dirimu, masih kita bawakan lah, orang somasi juga belum resmi. Kalau sudah resmi dari ada ini surat ini dari pengadilan ini, baru kita berhenti. Cuma ngomong doang, hajar lah, hajar boleh. Aja, ikan. Dia juga belum serius benar. Tapi mas hubungannya dengan usahanya sendiri seperti apa sih? Kalau sama Andre mah kita baik, saya tiap hari bercanda sama dia. Kita kan punya grup, tapi tanpa Endang ya. Kenapa? Oh dong, kenapa dikeluarin? Berarti dia tuh anaknya suwe. Anaknya rese. Cuma Endang yang ada di grup itu, kita semua. Pakai potong aja sama harus Andre. kantongnya. Gengsi dia mau ngomong, cuman diem aja dia. Berarti bagus kalau dia diem. Oke, baik. Ya, Emang tadi 250.000 atau 750? 250.000, jadi kan pakai 2 lagu. Oh ya. 250. Tapi dapatnya lebih, kita kasih dia lebih lagi. Jadi sebenarnya nggak buat patokan juga. Buat basicnya aja itu tuh, 1 lagu. Tapi kalau kita dapatnya lebih besar lagi, saya tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Mas Irwan, sedikit dong tentang Stinky Ribbon nih. Boleh tahu untuk nyomot personil baru ini seperti apa prosesnya? Oke, prosesnya mereka tuh Stinky bikin pengumuman untuk mencari vokalis di Instagram. Kita share. Sebenarnya kita tuh promosi, kita bayar ads tuh promo cuma untuk Jabodetabek aja. Ternyata sampai luar-luar pulau Lampung pada daftar dan melebihi yang kita ini. Setelah kita pilih dapat 10, kita adakan secara live pemilihannya 10 finalis itu, lalu udah kelihatan sih mana yang bagus, banyak, cuma yang berkarakter ya mereka berdua ini. Di saat grand final, dua-duanya mereka kita tampilin, tadinya cuma beli 1 tapi sayang, kayaknya seru juga gitu. Stinky
pakai 2 vokalis. Karena kalau pakai satu tuh capek dibandingin terus sama Andre. Nah kalau mau dua, mau bandingin apa lo? Ada artinya ada tim untuk yang menilai, tim penjurian. Juri ada Bang Dik, ini salah satu dari tim penjuri kita. Ada berapa orang? Ada 3. Dari satu fans Stinky yang senior banget namanya Mbak Ade, ada siapa sih ayahnya grup Tikus Band tau kan tuh? Oh iya. Ada bapaknya pas apa namanya? Pak Agusta. Pak Agusta. Dia sama Bang Dik, 3 orang. Kenapa memilih pakai dua? Ya sayang karena mereka karakternya beda-beda nih. Kalau di atas saya sebagai pencipta mikir ini kayaknya bisa enak nih kalau dua nih gitu. Bisa lebih bikin begini, bisa begini, lebih nyaman dan lebih mau coba yang baru aja. Tapi Bang, beban dari nggak sih bawain lagu Stinky dengan Andre yang lengkap banget? Seperti apa? Awal-awal bukan beban, justru di konser sempet mental, tapi Nah mental ya. cuman ya dibawa santai aja sih, karena pendekatan ke fans-fans Stinky terutama, terus orang-orang yang ke Haji gitu ya, gue rasa mereka orang yang sangat intelektual dan gue rasa mereka juga kalau kita asik nggak songong gitu ya, buat mental, tapi lambat waktu, lambat laun ya jangan itu. Udah mau langsung ke Pak Haji. Belum. Apa ada rencana untuk ketemu langsung ke Pak Haji nih, Bang? Nanti gue Fundamentalnya gimana? Pak Haji mana? Pak Haji gitu. mana? Itu banget rame awal kita konser awal-awal tuh. tuh ya Jambi ya. Iya. Ya itu Itu kan ngomong bisikan sama Hendra. Ini kita harus asik nih. Iya, harus. Gak harus kita wow ini kan gue sekarang nggak perlu kayaknya gitu, karena emang kita kan bawa nama Stinky dengan era yang baru, nafas yang baru, kayaknya emang harus dengan warna yang baru, jadi kita berdua hanya menunjukkan saja sekarang tolong bantu kami tapi baru gitu di sini, jadi lebih kenalan aja sih saat ini. Mas Irwan, juga kalau konser boleh tahu di yang membedakan apa? Warna Stinky yang lama sama yang sekarang ini? antara Andre nih dengan mereka. Ya, Kalau Andre itu kan suaranya pop banget ya, dan ini juga punya ciri khas. Kalau Ferdi dan Renda ini lebih ngerok mereka berdua. Dan vokalnya lebih lebar mereka berdua ini, lebih luas. Andre kan kurang lebih cuma 1,5 step, mereka berdua juga nyampe. Lebih aman saya bikin lagunya. Kalau saya bikin lagu untuk Andre mesti mikir rendahnya segini, tingginya segini nih. Tapi untuk mereka saya suka-suka aja bikin. Nyampe dua-duanya gila. Kita jadi disiksa. artinya ada sedikit perubahan warna ya di dalam sendiri. Ah ya pasti. Pop to rock.